Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayla Dari dengan IP 2 dan kita akan belajar mengenai uji T1 sampel atau one sample t-test. Pertama-tama kita harus mengetahui uji hipotesis terlebih dahulu. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi yang tidak terkontrol. Dalam statistik, sebuah hasil bisa dikatakan signifikan bila kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor kebetulan semata. Keputusan dari uji hipotesis dapat hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol. Dalam uji hipotesis terdapat prosedurnya. Pertama, menentukan parameter yang akan diuji. Kedua, menentukan H0. Ketiga, menentukan H1. Keempat, menentukan alfa. Kelima, memilih statistik uji yang tepat. Keenam, menentukan daerah penolakan. Ketujuh, menghitung statistik uji. Kedelapan, memutuskan apakah H0 diterima atau ditolak. Ya, karena kita mau mempelajari uji T1 sampel atau one sample t-test. Pada dasarnya, uji one sample t-test memiliki prinsip yaitu pengujian mengenai suatu nilai tertentu, yaitu nilai yang diberikan sebagai pembanding, berbeda dengan nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai tertentu pada umumnya adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. Sesuai dengan namanya, pengujian satu sampel ini melibatkan satu variabel penelitian saja. Ya, contohnya kita memiliki kasus seorang guru di SD Islam Al-Waliyah ingin mengetahui apakah nilai UTS atau ulangan tengah semester para muridnya mencapai rata-rata 80. Berikut nilai UTS murid tersebut. Kita mengambil 15 responden. Pertama-tama kita melakukan prosedur pengujian hipotesis. H0 sama dengan nilai rata-rata sama dengan 80. H1 sama dengan nilai rata-rata kurang tidak sama dengan atau kurang dari 80. Dengan dasar pengambilan keputusan, H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa dan H0 diterima jika p-value lebih dari alfa. Ya, alfa yang telah ditentukan adalah 0,05. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS, lalu masukkan data yang kita punya, ya sebanyak 15, lalu klik Analyze, Compare Means, One Sample t-test, masukkan data yang kita punya pada tes variabel, lalu tentukan tes yang akan diuji, nilai tes yang akan kita inginkan. 80, klik OK, dan hasilnya pun dapat dilihat sebagai berikut. Dengan itu, kita dapat menginterpretasikan bahwa pada output pertama, one sample statistik dapat lihat bahwa banyak N adalah 15. Nilai min rata-rata secara keseluruhan adalah 79,93. Nilai standar deviasi yang menunjukkan keheterogenan yang terjadi dalam data sebesar 2,549. Dan nilai standar error min sebesar 0,658. Standar error min menggambarkan sebaran rata-rata sampel terhadap rata-rata dari rata-rata keseluruhan kemungkinan sampel. Selanjutnya kita melihat tabel one sample t-test. Kita bisa melihatnya di internet walaupun buku yang kita punya. Karena tadi data kita berada pada 15 dan alfa 0,05, kita urutkan 15, 0,05 adalah 2,101. Ya, maka kita dapat membacanya. Dari output kedua, kita dapat melihat bahwa nilai T adalah minus 0,101. Sedangkan nilai min TA per 2 dengan U adalah minus 2101 dan 2101. Jika dibandingkan, maka T hitung SPSS berada di antara angka-angka T-table, sehingga H0 diterima. Selain itu, pada kolom signifikasi two-tiled atau dua sisi, diperoleh nilai p-value sama dengan 0,921.
Karena signifikasi dua sisi lebih dari 0,05, maka hanya diterima. Karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kepercayaan 95% secara signifikan hasil pengujian mencapai min yang diinginkan, sehingga dapat disimpulkan. Dengan demikian, nilai UTS siswa SDS Islam Al-Waliyah dapat mencapai rata-rata yang diinginkan, yaitu 80. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai uji T-sampel atau one sample t-test. Kurang-kurangnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.